Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bertemu lagi dalam kuliah patologi saraf. Pertemuan kali ini tentang tumor pada regiosela kembali bersama saya, Rita Cempaka. Untuk tujuan pembelajaran pertemuan kali ini bahwa nanti setelah kuliah ini diharapkan dapat menerangkan tentang tumor-tumor sela, yaitu yang tersering. Dalam hal ini ada adamantinomatous craniofaringioma, papillary craniofaringioma, pituituma, granular cell tumor, spindle cell oncocytoma, pitnet, dan pituitary blastoma. Walaupun mungkin bisa juga beberapa tumor yang lain, tetapi terutama adalah tumor yang tersering, yang paling sering didapatkan di regiosela ini. Jadi bahwa di regiosela nanti ada pilihan kadang tumor kemudian regionya mana, maka kali ini pembicaraan kita pada satu regio yang itu dengan topografi pada C75.1. Di situ artinya walaupun di situ dikatakan pituitary gland, tetapi di situ mencakup juga regiosela. Dan tumor-tumor yang di sini bisa terjadi baik pada anak ataupun juga pada dewasa. Dan kemudian saat dikatakan regiosela, maka yang dikatakan regiosela ini mulai dari dasar sela tursika sampai kemudian naik atapnya ventricle tertius. Untuk tumor-tumornya, yang pertama adalah craniofaringioma. Kita tahu craniofaringioma ada dua, adamantinomatous craniofaringioma dan papillary craniofaringioma. Tetapi dari dua itu yang lebih sering yang adamantinomatous craniofaringioma. Yang ini bisa terjadi pada anak ataupun pada dekade kelima. Jadi nanti ada bedanya. Yang kalau papillary lebih jadi jarang pada anak. Adamantinomatous ini yang lebih sering ada dua peak pada anak juga pada dekade kelima. Yang dikenal sebagai imaging dan klinis mengatakan sebagai massa solid kistik dan di situ sebagai tumor epithelial squamous. Kok bisa ya, karena rise dari Paus Rathke gitu. Dan kemudian didapatkan wet keraton, kemudian bagian sentralnya ada stellate reticulum. Kalau dikatakan lokasinya memang di sela tursika yang itu dikatakan sebagai aksesnya hipotalamus hipofisa gitu. Mengapa terjadi tumor ini? Dikatakan karena dari epithel Rathke itu mengalami mutasi pada gen catenin 1. Dan kemudian apabila didapatkan tumor ini, maka tadi bahwa topografinya C75.1 dan kemudian untuk morfologinya adalah 93511. Slash 1 artinya bukan pure benign gitu. Jadi kalau benign kan namun tetap WHO-nya masuk sebagai WHO grade 1. Untuk gejala klinis yang sering dapatkan pada tumor ini sering berupa nyeri kepala dan gangguan visual. Yang mana kalau sudah ada nampak keluhan gangguan visual, maka itu mengindikasikan untuk dilakukan tumor removal untuk mempertahankan penglihatan. Tumor ini bisa terjadi baik pada laki-laki ataupun perempuan dan bisa didapatkan pada anak-anak ataupun juga pada dekade kelima. Secara radiologi bahwa lesi ini terletak di sela, maka sering memberikan gambaran snowman. Di sini bagian yang sentral ini, jadi snowman yang bagian bawahnya mesh round, kemudian ada pinggangnya menyempit karena tuberkulum sela, kemudian kalau kemudian membesar keluar dari sela maka nampak sebagai kepala snowman-nya begitu. Sebagai mesh, adamantinomatous craniofaringioma sering sebagai massa solid, tetapi kemudian ada bagian kistiknya yang secara radiologi sering dikatakan sebagai 90% rolls, yaitu dari mesh yang solid itu sebagian besar malah merupakan area kistik dan kadang juga
pada 90% kasus didapatkan kalsifikasi, dan kemudian dindingnya ini memberikan eh, penyarang kontras, sehingga 90% kasus dijumpai kistik, 90% juga dapat kalsifikasi, dan ada peningkatan kontras pada dinding eh, bagian kistiknya. Ini makroskopis, ada massa solid tapi ada bagian kistiknya begitu, dan kemudian bisa ada kalsifikasi, fibrosis, dan boleh juga ada eh, granuloma kolesterol ester. Kita masuk ke gambaran morfologi mikroskopis, bahwa massa yang solid itu bisa dikatakan sebagai pulau-pulau trabekuler begitu, kemudian ada bisa didapatkan kalsifikasi, tetapi yang menjadi komponen diagnostik bukan kalsifikasinya, tapi bahwa bisa didapatkan kalsifikasi boleh saja. Tapi yang harus didapatkan untuk kriteria Adamantinomatus craniofaringiuma adalah didapatkannya wet keratin yang pada keadaan yang lain kita kenal sebagai pearl formation gitu. Tetapi pearl formation di sini bukan pearl formation maligna. Tadi kita ingat /1, walaupun ada wet keratin yang kita kenal sebagai pearl formation di lesi lain, tetapi ini bukan suatu tanda malignansi. Sehingga ada pulau-pulau dengan seperti trabekula dengan bagian tepi tersusun palisade, bagian sentralnya stela reticulum, dan kemudian didapatkan area kalsifikasi, area keratin, sel-sel epitel squamosnya tanpa inti, kemudian nampak sebagai word atau seperti melingkar pusaran begitu, bisa bagian sentralnya dengan kalsifikasi ataupun tanpa kalsifikasi. Perbesaran lebih kuat, pulau-pulau dengan bagian tepi pulau, inti tersusun palisade, kemudian bagian lebih sentralnya seperti dengan stela reticulum, tetapi bahwa sebagian epitel, kemudian epitel squamous itu menghilang intinya, membentuk pusaran yang kemudian membentuk wet keratin. Perbesaran lebih kuat, ini nampak yang pulau dengan bagian tepi tersusun palisade, area sentral stela reticulum, dan kemudian yang ini yang masih ada intinya, tetapi yang nanti apabila kemudian menghilang intinya seperti ini, menjadi yang awalnya epitel kolumner stela reticulum kemudian berubah menjadi squamous, kemudian menghilang intinya, membentuk wet keratin. Pada perbesaran yang kuat ini bisa kita lihat ini parenkim dengan parenkim yang fibriler, dan kemudian ada eosinophilic granular bodies. Ini bukan berarti infiltratif, tetapi memang ini batasnya masih bagus, basal membrannya masih ada, tapi bahwa dia memang kemudian mendak parenkim, dan kemudian dengan segala reaksinya astrositik memberikan gambaran eosinophilic granular bodies, tetapi bukan menjadi kriteria. Tadi dikatakan ada Adamantinomatus craniofaringuma, ada perubahan pada gen catenin, sehingga bisa untuk mengkonfirmasi lesi ini dilakukan pemeriksaan imunohistokimia beta catenin. Yang beta catenin akan terpulas pada inti, sehingga di sini ada sebagian sitoplasma, membran, boleh saja, tetapi yang dinilai sebagai ekspresi positif beta catenin adalah ekspresi positif pada inti. Untuk mengkonfirmasi ya ini adalah Adamantinomatus craniofaringiuma. Pada WHO 2021 dikatakan ada kriteria yang harus dipenuhi. Nah, beruntungnya kriterianya ini sangat bisa dipenuhi karena kriteria esensialnya lesi selar, dan kemudian didapatkan pulau-pulau squamous tanpa keratinisasi, dan didapatkan stela reticulum dan wet keratin. Nah, ini sangat bisa dipenuhi.
Dan lebih baik lagi kalau kemudian dilakukan pemeriksaan imunohistokimia beta catenin yang kita juga sudah bisa melakukan. Sehingga untuk kriteria diagnosis WHO untuk Adamantinomatus craniofaringioma saya rasa bisa dipenuhi. Berikutnya craniofaringioma yang lain adalah papillary craniofaringioma. Yang ini kalau tadi Adamantinomatus pada anak ataupun dekade kelima, tetapi untuk yang papillary ini mulai dari dekade 2 akhir gitu sudah bisa didapatkan. Untuk lesi ini dimulai dari adanya perubahan pada gen BRAF. Tetap WHO grade 1 dengan gambaran klinis yang serupa. Kurang lebih masih sama, tetapi bahwa kalau tadi pada area kistiknya pada Adamantinomatus itu didapatkan cairan seperti oli, maka kok di sini cairannya tidak harus seperti oli. Hanya memang ada bagian kistik yang kistiknya itu tidak harus seperti oli. Di sini untuk yang papillary craniofaringioma ini kembali pulau-pulau dengan sel bagian tepi tersusun palisade dengan bagian lebih sentralnya setela reticulum tanpa adanya wet green. Jadi hanya pulau-pulau dengan epitel bagian tepi tersusun palisade, bagian sentralnya stela reticulum. Yang gambaran ini bisa kalau kita dapatkan di ekstrakranial ameloblastoma gitu. Tapi kali ini pada sela recten dikatakan sebagai papillary craniofaringioma. Untuk konfirmasinya, imunohistokimianya adalah tadi adanya tumor ini karena adanya mutasi pada gen BRAF, maka imunohistokimia juga pada gen BRAF. Untuk beta catenin tadi positivitas pada nukleus, dan kalau BRAF itu positivitasnya pada sitoplasmik. Walaupun ada inti yang ikut terpulas, tidak masalah. Tetapi yang lebih dahulu harus dipertimbangkan sebagai ekspresi positif adalah positivitas pada sitoplasma. Untuk diagnosis kriterianya masih bisa dipenuhi tumor Regiusella dan kemudian pulau-pulau tumor squamous tanpa wet keratin, dan imunohistokimia kita juga bisa melakukan dengan positivitas pada BRAF. Lesi berikutnya, tumor berikutnya adalah pituitoma. Pituitoma tumor dari arise dari neurohipofise. Kalau bagian depan itu adenohipofise yang nanti pada pitnet, sedangkan pada posterior itu neurohipofise. Apabila berubah menjadi tumor, maka sering menjadi bentuknya adalah pituitoma. Jadi pituisit adalah diferensi khusus dari astrosit karena sebagai penghantar sinyal dari hipotalamus ke hipofisa gitu, yang apabila sel tersebut berubah menjadi neoplastik maka menjadi pituitoma. Akan nampak sebagai gambaran sel-sel bipolar persis seperti pilositik astrositoma gitu. Sel-sel bipolar, kemudian ada bisa jadi ada gambaran storiform yang kemudian apabila dilakukan pemeriksaan imunohistokimia maka akan memberikan gambaran positif dengan imunohistokimia F1. Dan untuk ICDO-nya, morfologinya adalah 94.2/1. Seperti ini bedanya dengan pilositik itu bifasik, maka untuk pituitoma ini tidak perlu gambar bifasik, tetapi adalah proliferasi sel spindle bipolar gitu. Kemudian ada tidak terlalu seluler. Terus dalam berkas-berkas boleh jadi ada gambaran storiform yang dengan sel-sel spindle monomorf, intinya spindle bulat oval, minimal hiperkromasi. Jadi menampakkan bahwa sel-sel ini sel-sel yang benign. Untuk konfirmasinya bisa dilakukan pemeriksaan imunohistokimia, GFAP dan TTF1.
GFAP positif tidak harus difus. Sebagian sel tumor positif sudah cukup. Sedangkan TTF1 tanpa ekspresi positif pada sebagian inti sel tumor. Berikutnya masih tumor regiosela adalah granular sel tumor. Jadi tetap arise dari neurohipofilia, tetap arise dari astrosit yang berdiferensiasi khusus, tetapi kemudian dengan gambaran morfologi yang menjadi sel poligonal dengan sitoplasma eosinofilik granuler, maka lesi ini disepakati dikatakan dengan diagnosis granular sel tumor gitu. Lokasi sama, kalau tadi selesnya 1, maka granular sel tumor ini nya 0, 0. Jadi kalau yang seperti ini boleh ditutup dengan kalimat tidak didapat tanda ganas. Sel-sel astrosit neurohipofisa saat berubah menjadi neoplastik di sel yang besar, bentuknya poligonal, sitoplasmanya eosinofilik granuler, inti sering kemudian menjadi eksentrik tetapi masih kecil, round, oval, monomorf. Inilah granular sel tumor. Untuk konfirmasinya sitoplasma yang luas eosinofilik granuler ini dengan pulasan pas positif di sitoplasma. Kemudian bisa juga dipulas dengan EMA yang positif pada sel tumor. Tidak harus semua, tapi sebagian sitoplasma yang luas eosinofil granuler tadi positif dengan EMA. Dan TTF1 terpulas pada inti sel tumor. Sehingga pas yang positif, EMA dan TTF1 dengan sel-sel besar, poligonal, sitoplasma luas, eosinofilik granuler, kemudian inti yang kadang eksentrik tetapi tetap kecil monomorf, granular sel tumor. Berikutnya, spindle cell onkositoma. Jadi agak-agak mirip kalau tadi pituisitoma, spindle eosinofilik homogen sitoplasmanya. Kalau spindle cell onkositoma, spindle eosinofilik granuler. Jadi kalau besar poligonal granular sel tumor, tetapi kalau spindle eosinofilik granuler, spindle cell onkositoma. Jadi di area ini yang mirip 3 nih, pituisitoma spindle bipolar, jadi seperti selnya bipolar pilositik. Tapi sitoplasmanya less fibriller, jadi eosinofilik homogen. Kemudian kalau granular sel tumor itu menjadi besar, sitoplasmanya luas, eosinofilik granuler. Sedangkan kalau spindle cell onkositoma, spindle hanya tidak terlalu ramping, tapi tetap masih spindle dengan sitoplasma eosinofilik granuler. Demikian bisa saja tersusun dalam berkas-berkas. Atau kadang kalau kemudian terpotong ini terpotong memanjang, ini terpotong melintang. Jadi seperti gambaran perpendicular crossing, terpotong memanjang melintang, sel-sel spindle, sitoplasma eosinofilik granuler. Ini yang dikatakan sebagai spindle cell onkositoma. Sel-selnya cantik, uniform gitu. Nah, ini jadi ada berkas-berkas terpotong memanjang melintang gitu. Ada tetap masih cantik. Yang bisa juga dikonfirmasi dengan ulasan imunohistokimia TTF1. Dari 3 hal tadi yang serupa, jadi rise dari neurohipofisa, yang kalau pituisitoma itu selnya bipolar, kalau granular sel tumor itu selnya poligonal, besar poligonal monomorf, sedangkan kalau spindle cell onkositoma spindle, tetapi dengan sitoplasma yang eosinofilik granuler. Kalau pituisitoma spindle bipolar. Jadi masih bisa dipenuhi kriteria-kriterianya, kriteria esensialnya gitu. Jadi lesi senar, kemudian dengan gambaran sel bipolar, dan pulasan imunohistokimia kita masih bisa melakukan. Semuanya TTF positif. Berikutnya, lesi selar yang sebelum
pada sebelum WHO 2021 masuk pada buku WHO endokrin, tetapi pada mulai tahun 2021 masuk di dalam buku tumor CNS, yaitu tumor yang arise dari adenohipofisa. Jadi klinis sering kenal sebagai pituitary adenoma atau adenoma hipofisa. Pada WHO 2021, lesi ini kemudian sekarang disepakati dengan terminologi pituitary neuroendocrine tumor. Apakah sekedar perubahan nama? Ternyata ada juga perubahan yang awalnya dikenal dengan nama adenoma hipofisa, pituitary adenoma, yang mengesankan sebagai adenoma itu adalah tumor jinak epitelial. Tetapi dengan terminologi yang disepakati yang baru mulai tahun 2021, pituitary neuroendocrine tumor. Ini kemudian morfinya adalah menjadi SLES3. Ini sehingga sangat perlu mohon setiap mendiagnosis ditambahkan ICD-nya 272/3. Jadi mengedukasi. Walaupun well circumscribed, mungkin bahkan ukurannya kurang dari 1, tapi mulai dari WHO 2021 disepakati bahwa mempunyai behavior yang lebih sesuai untuk suatu keadaan kekerasan. Sehingga ICDO morfologi menjadi SLES3. Bahwa kemudian lesi ini arise dari adenohipofisa, maka bisa saja apabila keadaan yang null cell tidak memberikan perubahan gambaran klinis yang benar, tetapi apabila fungsional maka sel mana yang berubah neoplastik akan memberikan gambaran yang tertentu gitu. Makroskopis rise dari aragiosilar sehingga imaging tetap gambarannya adalah snowman appearance. Kemudian untuk tumornya sendiri walaupun SLES3 tetapi masih kita lihat sebagai sel-sel yang monomorf begitu. Ini bahwa imaging masih kembali dengan gambaran snowman appearance dengan gambaran klinis yang sering mulai dari nyeri kepala ataupun gangguan penglihatan atau gambaran klinis peningkatan hormonal. Misalkan kemudian seperti bibir yang menebal, sepertinya walaupun sudah dewasa kok tambah tinggi, jari-jari yang tambah panjang, melebar gitu. Jadi itu yang kortikotrop atau somatotrop, atau kemudian dengan gambaran yang hipertiroid, mungkin sel-sel yang tirotrop, atau kemudian yang terjadi galaktore, yang itu tidak hanya terjadi pada perempuan, pada laki-laki pun apabila terjadi galaktore boleh jadi PITNET ini yang arise dari sel-sel yang prolaktin secreting hormone. Apapun arise dari sel yang mana, tapi kurang lebih gambarannya hampir mirip, yaitu sel-sel yang mungkin seluler boleh jadi cukup nampak dengan gambar tersusun lobuler, bisa jadi juga dengan ada gambaran chicken wire. Jadi stromanya tuh dengan di dalam stroma yang menyekati tumor yang seluler itu stroma jaringan ikat dengan ada pembuluh darahnya, ya, sehingga kadang memberi gambaran lobuler, atau kalau apabila mark agak dilated memberikan gambaran chicken wire vaskulatur. Sel-selnya boleh jadi dengan granula yang dense ataupun granula yang lebih sedikit granulanya sehingga dikatakan sebagai sparsely, atau kalau granulanya padat dikatakan sebagai dense granulated. Kurang lebih sama, tetapi apakah dia sel ini somatotrop, kortikotrop, tirotrop, sebagainya tidak bisa dibedakan dengan hematoksilin eosin. Perlu pulasan histokimia spesifik. Tapi yang karena keadaan kita yang masih hanya identifikasi sering bahwa sifat endokrin dengan sinaptofisin, kemudian TTF1, tetapi itu belum menyimpulkan yang menjadi sel neoplastik itu sel yang mana. Sehingga kita hanya bisa PIT sementara ini, tapi sebenarnya PITNET ini masih dia nanti yang kortikotrop kah atau laktotrop, somatotrop itu sebenarnya perlu
diidentifikasi pula secara patologi anatomik dengan imunohistokimia, tapi kan kita mungkin lebih sering dengan bagaimana serologinya gitu. Itu juga bisa membantu karena kita baru bisa mengatakan sebagai pitnet, tapi belum bisa spesifik somatotrop kah, kortikotrop dan sebagainya. Yang untuk pitnet ini kriteria diagnostiknya masih masih cukup bahwa tumor yang monomorf, tumor sela, kemudian ini yang imunoreaktivitinya ini tergantung apa. Ini kita belum melakukan, tetapi yang kita bisa melakukan justru dari yang kriteria desirable, retikulin. Yang retikulin itu disrupted sehingga tidak continuous. Kalau continuous itu pada hiperplasi pituitari hiperplasi. Tapi kalau yang pitnet itu adalah retikulinnya disrupted. Untuk klasifikasi mungkin bukan sekedar sinaptofisin dan TTF kan, tetapi lebih lagi kalau kalau ada maka TPIT, ACTH atau CAM 5.2 gitu. Terakhir, tumor yang terakhir adalah pituitary plasma. Pituitary pitnet versi maturnya, walaupun /3, tapi versi differentiated. Sedangkan saat masih primitif, sel pituitari primitif berubah neoplastik, maka pituitary blastoma. Seperti juga di mana sel blast gitu. Tapi sedikit terdiferensiasi sel pituitari. Gitu. Sehingga sel-sel primitif blastemal yang sering pada anak yang kemudian karena walaupun sama-sama /3 tetapi sel primitif ini lebih mark. Kalau tadi yang pitnet /3 tetapi sel-sel yang nampak monomorf, sedangkan pituitary ini mark atipianya. Di tum ini secara histopatologi tersusun alas bisa bisa apabila didapat lengkap bisa jadi tersusun atas 3 komponen, yaitu yang satu yang sel besar yang kemudian lebih dengan gambaran neuroendokrin, yang kedua sel kuboid, dan yang ketiga sel yang kecil-kecil round tumor yang dikatakan sebagai blastemal gitu. Kurang lebih seperti ini. Jadi tadi ada sel yang besar, jadi blast primitif itu bisa dengan 3 gambaran, selnya yang besar atau kuboid itu yang masih cukup terdiferensiasi atau yang small round. Jadi yang kuboid yang masih nampak sitoplasma gitu, kemudian yang round kecil itu yang nampak sebagai closely packed seperti blastemal. Sedangkan yang sel besar ini lebih anaplastik. Tapi bahwa tidak harus lengkap, tapi bila kemudian dikata dapat lengkap lebih 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 dah untuk dikatakan sebagai pituitary. Tapi ada salah satu dari 3 itu juga tidak masalah. Jadi bisa saja yang differentiated maka bisa memberikan gambaran tubuler. Jadi yang kuboid yang paling differentiated itu adalah yang kuboid, bisa memberikan gambaran susunan tubuler. Sedangkan yang small round itu blastemal maka closely packed. Sedangkan yang large itu memberikan gambar seperti anaplastik. Itu pituitary blastoma. Dengan kriteria diagnosisnya mungkin yang kita bisa melakukan adalah seruan mutasi ini, tapi tidak apa, jadi pada anak, pada sela torsika dengan gambaran bisa jadi yang anaplastik atau yang ada yang terdiferensiasi kuboid memberikan gambaran tubuler yang kemudian sebagian adalah gambaran blastema. Kesimpulan dari pembicaraan kita ini adalah bahwa kali ini pembicaraan kita tentang tumor Regiosella, jadi secara topografi sama, berbagai tumor ini topografinya sama, C75.1 gitu, yang tumor-tumor sela ini bisa terjadi pada anak ataupun dewasa, yang area dikatakan sela itu adalah dari dasar sela sampai kemudian dasar ventricle tertius. Tumor-tumor yang terjadi pada regio ini yang tersering adalah craniofaringioma, baik adamantinomatous open papillary, pituitositoma, granular cell tumor, sel onkositoma, pitnet, dan pituitary blastoma.
Mungkin sampai di sini pembicaraan kita. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.